Hai minasan, konnichiwa. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa ya? Ya, benar banget. Sesuai dengan judul, hari ini kita akan lanjutin pembahasan bab yang ada di Mina no Nihongo 1. Hari ini adalah lanjutannya, yaitu bab 10 dan bab 11. Gimana guys? Pokoknya 11. Ya, jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir supaya bisa lebih paham. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, oke? Ja, hajimemashou. Nah, yang pertama ada bab 10, yaitu di bab 10 itu sendiri ada sekitar 5 pola kalimat. Nah, yang pertama itu ada kata benda plus ga plus arimas atau imas. Arimas itu biasanya dikhususkan untuk benda mati, dan imas itu ada untuk benda hidup. Nah, artinya itu sendiri adalah ada. Nah, contohnya, tatoeba, sakura ga arimasu, ada pohon sakura, seperti ini. Nah, yang kedua itu ada koen ga arimasu, ada taman. Nah, contoh yang imas itu yang pertama ada neko ga imasu, miau 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 miau, kayak gitu. Nah, contoh yang kedua itu seperti panda ga imasu. Panda, kalian tahu panda kan? Itu hewan kesukaanku guys. Nah, selanjutnya pola kalimat yang kedua itu ada kata tempat plus ni plus kata benda plus ga arimasu atau imas. Contohnya atau totoeba yang pertama itu ada watashi no heya ni sukue ga arimasu. Nah, sekarang sukue atau mejanya itu lagi dipakai buat merekam. Nah, contoh yang kedua itu ada daidokoro ni haha ga imasu. Di dapur ada ibu. Nah, terus untuk yang kalimat tanyanya contohnya seperti ini. Kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Merina-san to sensei ga imasu. Nah, selanjutnya pola kalimat yang ketiga itu ada kata benda plus wa plus kata tempat dan ni arimasu atau imas. Contohnya atau totoeba yang pertama, Dani-san wa toire ni imasu. Saudara Dani ada di toilet. Nah, yang kedua itu ada Tokyo Disneyland wa Chiba ken ni arimasu. Tokyo Disneyland ada di prefektur atau prefektur, yaitu pokoknya bahasa Indonesia mungkin prefektur Chiba, mungkin itu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada pola kalimat yang keempat itu ada kata benda yang pertama plus no plus kata benda yang kedua. Nah, kata benda kedua ini dikhususkan untuk menanyakan atau menunjukkan sebuah posisi. Tatoeba atau contohnya, sukue no ue ni shashin ga arimasu. Di atas meja ada foto. Nah, terus contoh yang kedua, yubin kyoku wa ginko no tonari ni arimasu. Kantor pos ada di sebelah ginko atau bank. Nah, selanjutnya pola kalimat yang kelima atau pola kalimat yang terakhir itu ada kata benda 1 plus ya plus kata benda 2. Ya, di sini diartikan sebagai koma, dan tatoeba atau contohnya yang pertama ada haku no naka ni tegami. Ya, shashin ga arimasu. Di dalam kotak ada foto dan surat. Surat kayak gini guys. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada haku no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Di dalam kotak ada surat, terus foto dan lain-lain. Nado itu dia dan lain-lain gitu, DLL. Oke. Nah, selanjutnya yaitu bab 11. Tapi sebelum kita mulai di bab 11, aku bakal mengenalkan ke kalian atau menjelaskan sedikit tentang cara menghitung kuantitas atau jumlah untuk benda. Nah, kalau di bahasa Jepang itu misalnya ada benda nih, jumlahnya tuh ada 1, tuh nggak disebutnya ichi. Semua nggak yang kayak
nyebutnya tuh 1, 2, 3 kayak di Indonesia gitu loh. Jadi dia nyebutnya nggak selalu ichi ni sanksi dan lain itu enggak, tapi kalau ini khusus. Jadi 1 itu tuh disebutnya hitotsu, yang kedua itu ada futatsu, 3 itu mitsu, 4 yotsu, 5 itsutsu, 6 ada mutsu, 7 ada nanotsu, 8 ada yatsu, 9 ada kokonotsu, dan 10 ada to. Nanti aku bakal sertain di sini foto atau tabelnya supaya kalian bisa pause dan kalian bisa catat. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu tentang berbagai kata bantu bilangan. Tatoeba contohnya tuh kayak untuk penyebutan orang tuh pakainya apa. Contohnya ada 1 orang itu pakainya orang tuh biasanya nina nina ning. Cuman kalau misalnya 1 orang itu biasanya sebutnya hitori. Cuman kalau udah kayak yang beda tuh kayak kalau nggak salah cuma 1 orang sama 2 orang. Kalau 1 orang itu hitori, kalau 2 orang futari, kalau 3 udah sangning, yoning dan lain sebagainya, kayak anggap biasa gitu, tinggal tambahin ning ning ning. Nah selanjutnya kalau yang kedua itu ada dai, atau untuk mesin atau kendaraan yang gede-gede gitu. Contohnya kayak mobil juga bisa, atau kayak komputer kayak gitu. Tinggal tambahin aja ichi dai, ni dai, dan lain-lain gitu. Nah, terus selanjutnya ada mai atau untuk benda yang tipis dan datar. Contohnya itu seperti kertas, baju, kaos, piring. Tinggal tambahin aja ni mai, samai, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada nani nanikai, itu artinya kali, sama tinggal tambahin ichi ni sanksi, tinggal tambahin kai kayak gitu aja. Nah, terus selanjutnya ada fung atau menit, itu juga sama, cuman agak spellingnya atau tulisannya itu agak beda, kayak misalnya enggak ichi fung tapi ipung gitu. Jadi ada beda dikit-dikit gitulah. Nah, terus kalau selanjutnya ada jam, jikang. Terus selanjutnya ada hari, itu pakainya nichi. Terus kalau minggu itu shukang, kalau bulan tuh kagetsu, kalau tahun tuh pakainya ne. Nah, di bab sebelah sini cuma ada 2 pola kalimat. Nah, yang pertama itu ada kata bilangan, itu merujuk pada jangka waktu, plus ni, plus kai, plus kata kerja. Contohnya, 1ヶ月に2回映画を見ます. Dalam sebulan 2 kali nonton film. Nah, contoh yang kedua itu ada 1週間に1回旅行します. Dalam seminggu sekali melakukan perjalanan atau berlibur. Nah, pola kalimat yang kedua itu ada kata keterangan bilangan plus dake atau kata benda plus dake. Dake ini artinya hanya. Contohnya atau totoeba yang pertama ada Yasumi wa nichiyoubi dake desu. Hari libur itu cuman hari Minggu aja. Yang kedua itu kaisa ni gaikokujin no sain ga 3 nin dake imasu. Itu artinya di perusahaan atau karyawan asingnya itu cuma 3 orang. Nah, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk review pembelajaran yang sebelumnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian bisa selanjutnya nonton video pembahasan Minna no Nihongo dan video yang lainnya. Sampai ketemu di video lain. Bye bye.